Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adeliana Yatul Muna dan juga rekan-rekan saya. Saya Erstaskar Hardianto. Saya Anis Jarunisa. Ini kami akan mempresentasikan terkait dengan sistem akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan adalah sebagai suatu implementasi dari akuntansi publik. Mengapa demikian? Karena dalam penggunaan akuntansi yang tepat dan akurat itu akan memberikan informasi keuangan yang benar, yang mana informasi itu akan menunjang proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pembiayaan pendidikan atau sekolah, serta dapat mengefisiensikan dalam sisi pembiayaan di bidang pendidikan. Nah, pendidikan sendiri merupakan badan usaha nirlaba yang mana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 53 Ayat 3 bahwa badan hukum pendidikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 itu adalah berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikannya. Nah, pendidikan sendiri merupakan salah satu komponen dari lembaga pemerintahan, yakni dinas pendidikan dan juga sekolah. Oleh sebab itu, penerapan akuntansi pendidikan yang diterapkan di sekolah atau universitas merupakan suatu implementasi dari penerapan akuntansi publik. Nah, akuntansi sendiri, akuntansi pendidikan ini dijadikan sebagai implementasi akuntansi publik dengan melaporkan laporan keuangan, meliputi laporan neraca, yang mana hal ini akan digunakan untuk mengukur mutu sekolah dari sisi ketersediaan aset tetapnya sebagai sarana dan prasarana pembelajaran, kemudian diukur untuk aktiva lancarnya sebagai kelancaran proses pembelajaran, utang sekolah dan juga besarnya equity. Yang kedua adalah laporan surplus atau defisit. Nah, laporan surplus atau defisit ini digunakan untuk mengukur mutu pendidikan dari sisi nilai biaya atau jenis cost-nya. Bagaimana pendidikan itu mampu mengelola keuangan atau biaya-biaya yang mereka gunakan. Yang ketiga adalah laporan aliran kas, yang mana laporan ini mengandung dua macam aliran kas, yaitu cash inflow dan juga cash outflow. Nah, di sini ada contoh untuk laporan keuangan dalam atau akuntansi di dalam bidang pendidikan. Ini ada yang tengah adalah laporan surplus defisit, yang mana di situ memunculkan akun-akun pendapatan dari sekolah atau satuan pendidikan tersebut dan juga biaya-biaya yang digunakan. Sehingga nanti akan terlihat apakah sekolah tersebut mengalami surplus atau defisit. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ani. Selanjutnya yaitu tentang akuntansi perguruan tinggi. Akuntansi pendidikan tinggi merupakan proses pencatatan, pengintisarian, dan pelaporan keuangan dalam lembaga perguruan tinggi sebagai tolak ukur kinerja, media akuntabilitas, dan transparansi publik yang digunakan untuk mengambil keputusan oleh pihak-pihak terkait, di mana aturan yang mengenai tujuan, prinsip, sumber pendapatan, dan pengelolaan keuangan pendidikan tinggi sebagian kecil diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana perguruan tinggi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu perguruan tinggi negeri dan yang kedua perguruan tinggi swasta, di mana perguruan tinggi negeri disingkat PTN atau perguruan tinggi yang didirikan atau diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan perguruan tinggi swasta yang selanjutnya disingkat PTS atau perguruan tinggi yang didirikan oleh atau diselenggarakan oleh masyarakat. Next. Selanjutnya pendanaan pendidikan perguruan tinggi. Pendanaan pada perguruan tinggi dapat diperoleh
diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri. Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan, serta subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dana yang diperoleh dari masyarakat dapat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, sumbangan dari pembinaan pendidikan atau biasa disingkat SPP. Yang kedua, biaya seleksi masuk perguruan tinggi. Yang ketiga, hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi. Yang keempat, hasil penjualan produk yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang kelima yaitu sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah. Yang keenam, penerimaan dari masyarakat lainnya. Selanjutnya, elemen-elemen transaksi perguruan tinggi. Transaksi tersebut dalam akun neraca itu dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Di mana aktiva lancar terdiri dari kas piutang, cadangan penghapusan piutang, piutang wesel, sediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, serta sewa tempat dibayar di muka. Selanjutnya, aktiva tetap termasuk tanah, gedung, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada kewajiban next. Selanjutnya yaitu ada kewajiban, di mana kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar dan juga kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar terdiri dari utang biaya bunga, utang gaji dan honorium, utang pajak penghasilan. Sedangkan kewajiban jangka panjang terdiri dari utang. Terus selanjutnya ada ekuitas modal, di mana terdiri dari setoran modal dari entitas. Yang kedua, saldo laba atau surplus defisit. Yang ketiga, dana cadangan. Selanjutnya yaitu elemen-elemen transaksi perguruan tinggi dalam laporan surplus defisit, yaitu terdiri dalam laporan surplus defisit, yaitu yang pertama pendapatan, di mana arus masuk atau peningkatan lain aktiva, sebuah entitas atau pelunasan utang, atau bisa disebut kombinasi dari keduanya, dari pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utama dan masih berlangsung dari entitas tersebut. Yang kedua yaitu biaya, di mana arus kas keluar atau penggunaan lain suatu aktiva atau timbulnya utang, di mana bisa kombinasi dari keduanya. Bisa next, Mbak Adel. Baik, yang selanjutnya ini menjelaskan terkait elemen-elemen transaksi perguruan tinggi dalam laporan arus kas. Nah, berikut ini terpapar akun-akun transaksi perguruan tinggi dalam laporan arus kas. Ini terdiri dari arus kas, aktiva operasi itu terdiri dari kalau kas masuk itu seperti penurunan aktiva lancar non kas, terus ada kenaikan utang jangka pendek. Lalu untuk arus kas keluar dari aktiva operasi sendiri itu tuh ada kenaikan aktiva lancar non kas dan penurunan utang jangka pendek. Lanjut Mbak Adel. Yang berikutnya
ini tuh menjelaskan terkait arus kas dari aktivitas investasi. Nah, untuk arus kas masuk dari aktivitas investasi itu terdiri dari penurunan investasi jangka panjang dan penurunan aktiva tetap. Nah, sedangkan kalau arus kas keluar dari aktivitas investasi itu ada kenaikan investasi jangka panjang dan kenaikan aktiva tetap. Next. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pembiayaan. Nah, di sini sama seperti yang tadi, ada arus kas masuk, itu terdiri dari kenaikan utang jangka panjang, kenaikan dana ekuitas, dan kenaikan dana cadangan. Sedangkan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan sendiri itu ada penurunan utang jangka panjang, terus penurunan dana ekuitas, dan penurunan dana cadangan. Next. Nah, berikutnya di sini menjelaskan terkait siklus akuntansi pendidikan perguruan tinggi. Nah, menurut Indra Bastian tahun 2007 ini menjelaskan bahwa siklus akuntansi dalam perguruan tinggi itu merupakan proses akuntansi mulai dari pencatatan transaksi keuangan hingga penyusunan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Nah, pada dasarnya akuntansi ini dapat dibagi antara lain seperti membuat atau menerima bukti pencatatan di mana biasanya sebuah entitas itu mempunyai form voucher atau bukti pencatatan sendiri atau bukti lainnya yang bisa berupa kwitansi, terus juga biasanya itu nota-nota. Selanjutnya, mencatat dalam buku jurnal. Jadi ketika bukti-bukti tadi sudah dikumpulkan lalu dicatatkan sesuai akunnya itu pada buku jurnal. Yang berikutnya itu memindahkan buku jurnal ke buku besar hingga menyusun laporan keuangan pada setiap akhir suatu periode tertentu. Next. Yang berikutnya laporan keuangan untuk perguruan tinggi. Nah, menurut konsep laporan studi penyusunan sistem akuntansi administrasi umum pelaksanaan otonomi perguruan tinggi, sistem laporan akuntansi perguruan tinggi di Indonesia ini tuh disusun berdasarkan behavioral approach, jadi pendekatan perilaku. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan dan penggunaan laporan serta sumber dana yang dikelola. Nah, jadi sistem laporan perguruan tinggi ini menggunakan konsep different report for different purpose yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada laporan akuntansi pemerintah, yaitu sehubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari APBN. Jadi bertanggung jawab menggunakan dana itu bersumber dari pemerintah. Yang berikutnya ada laporan akuntansi keuangan. Nah, ini untuk pertanggungjawaban dana yang diterima dari masyarakat dan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dari IAI. Nah, yang terakhir itu ada laporan akuntansi manajemen. Nah, untuk laporan akuntansi manajemen ini tuh bertujuan untuk membantu manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengendalian, dan pengarahan berkenaan dengan pengelolaan dana, bahkan sampai evaluasi. Next. Yang berikutnya, laporan keuangan untuk perguruan tinggi. Pencatatan harus diselenggarakan mengikuti basis akuntansi akrual. Namun di beberapa kasus perguruan tinggi itu masih ada beberapa yang campur, seperti menggunakan basis kas dan ada yang menggunakan akrual full. Nah, sistem ini tuh sangat dianjurkan karena perguruan tinggi ini akan memperoleh informasi hak-hak dan kewajibannya pada periode laporan tertentu. Untuk realisasi kinerja keuangan dari universitas itu tuh dapat diukur dengan salah satu teknik sebagai berikut.
Yang pertama itu membandingkan antara realisasi hasil operasi dengan anggaran. Jadi seperti hasil operasi itu berapa, terus juga anggaran yang dibudgetkan itu berapa. Jadi kalau bisa penggunaannya itu tidak terlalu over budget seperti itu. Nah, terus untuk menetapkan hubungan antara pendapatan operasi dan biaya. Nah, itu ada caranya. Yang pertama itu perhitungkan kelebihan pendapatan terhadap biaya operasi. Nah, jadi kalau pendapatannya banyak, terus biaya operasinya itu melebihi pendapatan, itu harus dicek lagi, atau kalau perguruan tinggi terus-terusan lebih lebih banyak biaya operasinya, itu mungkin bisa dikatakan kalau perguruan tinggi itu bermasalah. Nah, terus yang kedua itu gunakan common size statement. Nah, jadi kayak seperti hitungan rasio, terus juga mungkin bisa pakai diagram. Nah, yang terakhir itu menerapkan hubungan antara biaya operasi dan output. Nah, jadi kayak seperti kita udah membelikan atau mengeluarkan uang untuk biaya operasi, nah kita tuh harus menghitungkan outputnya, kira-kira itu sebanding atau mungkin biaya operasinya tinggi, output yang dihasilkan itu sedikit. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjut membahas tadi kasus. Dan untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang studi kasus sistem akuntansi pendidikan di akuntansi di Indonesia, yaitu kami mengambil contoh kasus perguruan tinggi negeri dan juga dengan perguruan tinggi swasta. Silakan untuk Mbak Anis dalam perguruan tinggi negeri menyampaikan. Untuk kasus perguruan tinggi atau PTN, kita mengambil contoh kasus di Universitas Negeri Malang. Next. Di mana di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 78 ayat 1, di mana disebutkan akuntabilitas perguruan tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada masyarakat yang terdiri dari akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik. Selanjutnya, pasal 78 ayat 4, di mana laporan tahunan akuntabilitas perguruan tinggi dipublikasikan kepada masyarakat. Next. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum, disebutkan pasal 20 ayat 3, di mana laporan keuangan PTN badan hukum disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Sedangkan pasal 20 ayat 4, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua, laporan aktivitas, yang ketiga, laporan arus kas, yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Next. Sistem akuntansi Universitas Negeri Malang dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 40 Tahun 2018, di mana UNM menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum atau BLU dengan sistem akuntansi UM
adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisarian, dan pelaporan keuangan PLU. Laporan keuangan adalah bentuk tanggung jawab dari PLU UM berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Next. Selanjutnya, sistem akuntansi Universitas Negeri Malang dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang nomor 40 tahun 2018, di mana dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Sedangkan sistem akuntansi UM merupakan pengelolaan keuangan pada UM yang terdiri atas yang pertama, sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi biaya, dan selanjutnya sistem akuntansi aset tetap. UM membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan PLU UM bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Esta. Next, yang berikutnya studi kasus ini kita ambil dari perguruan tinggi swasta atau PTS, itu kita mengambil dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Next, Mbak Del. Nah, untuk pedoman pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 2 PED tahun 2012 tentang perguruan tinggi Muhammadiyah pada pasal 30 mengenai keuangan dan kekayaan itu yang pertama menjelaskan bahwa keuangan dan kekayaan atau aset PTM itu secara hukum milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Keuangan dan kekayaan PTM itu dapat diperoleh dari sumber masyarakat, pemerintah, unit usaha, maupun pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat. Untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja pada perguruan tinggi Muhammadiyah setelah disusun pimpinan PTM bersama Badan Pembina Harian disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi menjadi sebuah anggaran pendapatan dan belanja PTM. Untuk pengelolaan keuangan dan kekayaan PTM itu diatur dengan peraturan pimpinan pusat Muhammadiyah. PTM dapat membentuk unit usaha yang diatur dengan ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. Yang terakhir, pembinaan dan pengawasan atas keuangan dan kekayaan PTM itu menjadi tanggung jawab Majelis Pendidikan Tinggi dan lembaga yang ditunjuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Pada pasal nomor 35 mengenai laporan itu yang pertama, pimpinan PTM itu wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan yang disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi. Yang kedua, pimpinan PTM itu wajib memberikan laporan tahunan dan disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, pimpinan PTM itu wajib memberikan laporan khusus tentang peristiwa di luar ketentuan ayat 1 dan ayat 2 yang disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya itu 1 bulan setelah peristiwa tersebut. Untuk keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017 itu tentang kebijakan pengelolaan keuangan Universitas Muhammadiyah Surakarta, keuangan UMS sebagaimana disebutkan dalam Statuta UMS pasal 104 dapat bersumber dari yang pertama mahasiswa berupa dana pengembangan, terus juga ada SPP dan penerimaan lain dari mahasiswa. Yang kedua itu dari hasil usaha persyarikatan. Yang ketiga itu bantuan perorangan dari lembaga, wakaf, zakat, infak, dan sodakoh. Terus juga ada penerimaan lain yang halal dan tidak mengikat. Untuk anggaran UMS itu terdiri dari anggaran rutin seperti gaji dan biaya-biaya wajib lainnya, dan untuk non-rutin itu seperti biaya pengembangan, terus investasi dan biaya-biaya lain yang bersifat tidak wajib, yang tidak bersifat wajib. Untuk siklus pengelolaan keuangan itu secara umum melalui tahap perencanaan, terus juga ada pengelolaan, kontrol, dan pengendalian keuangan.
Di tingkat universitas, tahapan diawali dari perencanaan program kerja, terus juga anggaran, dan diikuti dengan pelaksanaan program, pelaporan, dan audit keuangan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.